Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Pentakosta, hari yang kedua. Hari ini kita akan semakin dalam untuk masuk ke dalam aliran karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati mengikuti persekutuan doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita agungkan dan muliakan nama Tuhan. Kita sembah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita pujikan PKJ nomor 2, mulia, mulia namanya. Serahkan persekutuan saat ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas karya Roh Kudus yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap saat kami merasakan Roh Kudus menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kami untuk mematuhi firman-Mu, dan Roh Kudus menguatkan kami, menghibur kami ketika kami lemah dan bersusah hati. Maka ya Tuhan, biarkanlah kami pada saat ini bersama dengan umat-Mu dimanapun berada, baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kiranya persekutuan doa saat ini boleh memberkati kami dan membawa kami untuk lebih tunduk dan taat kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya persekutuan doa ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan kuasa kasih Tuhan saja. Ampuni ya Tuhan segala kelemahan kami. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu dan mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka hati untuk mengalami karya Roh Kudus yang meneguhkan iman dan hati kita. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 237 bait yang ke-1 dan yang ke-3, Roh Kudus tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua. Tema persekutuan doa pada hari ini diberi judul Berlomba untuk Melayani. Berlomba untuk melayani. Dan ayat Alkitab yang akan mendasari kita dalam persekutuan doa pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai dengan 45. Markus 10 pasal yang ke-42 sampai dengan 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai dengan 45. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah artikel itu berjudul The Psychology of Competition. The Psychology of Competition yang diunggah oleh Psychology Today. Seorang psikolog yang bernama Sander van der Linden, PhD, menjelaskan secara singkat mengenai jiwa kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Linden menjelaskan bahwa secara alami jiwa kompetitif di dalam diri manusia disebabkan karena ia memiliki extrinsic insentif, tindakan yang dipengaruhi oleh penghargaan dari luar. Karakter dasar dari hampir semua eksentrik insentif adalah manusia bekerja selama mereka mendapat imbalan. Mungkin dapat imbalan berupa uang, kenaikan gaji, atau barang, souvenir, atau berbagai macam penghargaan lain. Nah, sedangkan Bapak Ibu, lawan dari eccentric incentive adalah intrinsic motivation. Intrinsic motivation adalah ketika manusia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi di dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang benar, seperti berbuat baik tanpa mengharapkan suatu imbalan. Nah, sikap kompetitif seperti itu tentu baik bagi perkembangan diri manusia itu sendiri. Akan tetapi tidak semua hal harus disikapi dengan jiwa kompetitif. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Di sebuah rumah ada 2 orang anak yang sedang membantu ibunya. Anak yang pertama membantu ibunya dengan jiwa atau dengan membantu ibunya itu sebagai sebuah kewajiban bagi dirinya. Dia memang melaksanakan setiap kewajiban itu dan dia tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari ibunya. Anak yang kedua yaitu adalah adiknya. Nah, adiknya ini berbeda dengan kakak. Dia hanya ingin membantu ibunya apabila ibunya memberikan sesuatu kepada sang adik. Bisa jadi memberikan uang jajan, atau mungkin benda atau barang yang selama ini dia ingin miliki, ataupun makanan yang dia sukai. Nah, dari kedua anak ini karakternya jelas sangat berbeda. Sang anak kedua-duanya itu ingin berkompetisi untuk dapat membantu ibunya dan mendapatkan perhatian dari sang mama.
Tetapi kedua anak ini memiliki motivasi yang berbeda-beda. Anak yang pertama itu bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan apapun. Anak yang kedua, dia hanya ingin melakukan perintah dari ibunya kalau diberi makanan, uang atau barang yang dia sukai. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ingin sesuatu dari orang tuanya. Dalam perikop ini Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Markus tadi, ada nasihat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus dan para muridnya sedang perjalanan menuju kota Yerusalem. Pada saat itu Bapak Ibu, banyak sekali orang yang berkerumun, berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang-orang itu ingin ikut dan ingin melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu membuat para muridnya menjadi takut. Sekaligus mereka juga kagum karena karisma dari Tuhan itu menarik orang-orang tersebut untuk ikut Tuhan Yesus. Dalam kesempatan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang penderitaan sekaligus pemberitahuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada dua orang murid, yaitu Yohanes dan juga Yakobus, yang mendengarkan Tuhan Yesus dan memahami keberadaan banyak orang yang mengikuti mereka. Kedua murid ini ingin mengamankan posisi sebagai murid Kristus dengan memesan tempat di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka saling berkompetisi, kompetitif untuk mencari perhatian dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua murid ini memiliki jiwa yang kompetitif, yang siap mengikut Kristus, dan mereka mengharapkan suatu imbalan atas kesetiaan mereka. Memahami hal tersebut, Tuhan ingin mengubah dan memunculkan intrinsic motivation di dalam diri para murid. Tuhan Yesus tentu tidak memarahi mereka atas jiwa kompetitif yang mereka miliki. Akan tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menumbuhkan motivasi yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik pula. Mereka diajak berkompetisi untuk menjadi pelayan dan melayani satu sama lain, bukan ingin menonjolkan diri mereka sendiri-sendiri, bukan ingin mendorongkan kemampuan, talenta, dan kebisaan mereka. Tetapi Tuhan Yesus ingin menumbuhkan jiwa dan motivasi yang baik supaya mereka dapat melayani dengan baik. Tuhan Yesus menasihati para murid supaya mereka yang ingin menjadi seorang yang paling besar, ingin menjadi terkemuka, maka harus menjadi seorang hamba, hamba yang mau melayani, hamba yang memiliki kerendahan hati, bukan karena kuat gagah mereka dalam melayani Tuhan, tetapi semua itu atas karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka supaya mereka melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Hal tersebut menjadi berlawanan dengan karakter seorang manusia yang intrinsic insentif,
Tanpa menghilangkan jiwa kompetisi, Yesus mengisi di dalamnya dengan motivasi yang lebih benar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan untuk merendahkan diri dalam keberadaan yang mulia. Teladan Tuhan Yesus ini diikuti oleh para murid dan juga kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak mengingkari jiwa kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan rumus baru dalam berkompetisi. Rumus itu seperti apa, Bapak Ibu? Rumus itu adalah seperti ini. Bukan bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bekerja karena sudah memiliki sesuatu sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk menginginkan sesuatu, bukan untuk dinilai yang bagus dan lain sebagainya, bukan untuk mencari popularitas, ingin dipuja-puja semua orang. Tetapi biarlah kita semuanya, saya, Bapak, Ibu semuanya, dan saudara-saudara semuanya, kita melayani Tuhan karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat berupa kesehatan, berkat berupa rezeki yang melimpah, keharmonisan di dalam keluarga, kecukupan, baik jasmani maupun rohani, dan lain sebagainya. Kita memberi hati dan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Karena kita percaya, Bapak Ibu, tentu Tuhan sudah memperhitungkannya bagi kita semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diingatkan sekali lagi oleh Tuhan, milikilah hati seorang hamba. Sebagai seorang hamba itu harus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan, semakin dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Kita secara tulus, ikhlas mengabdi kepada Allah kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba menjadi hamba, berlomba-lomba melayani Tuhan, sebab kita sudah memperoleh kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah dari Allah kepada kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, supaya kita memiliki hati seorang hamba untuk melayani yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini mari kita berikan persembahan kita diiringi pujian Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Padamu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita dan doa persembahan ucap syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi, sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah kami alami di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami dapat berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memiliki hati yang mulia, secara tulus ikhlas melayani Engkau. Ajarilah kami untuk memiliki hati seorang hamba, merendahkan hati kami supaya kami dapat melakukan segala perintah-Mu dengan baik, dapat melayani Engkau demi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan apabila di dalam kami melayani Engkau banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami ingin meninggikan diri kami Tuhan, ingin menonjolkan diri kami. Kami ingin mendapatkan kepopuleran maupun juga perhatian dari Tuhan. Tetapi kami mengakui bahwa itu adalah bukan hal yang benar. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati seorang hamba yang terus melayani Engkau dengan baik, menyerahkan hidup dan juga kehidupan kami untuk melayani Tuhan secara ikhlas, tulus kepadamu, tanpa mengharapkan segala sesuatu. Tuhan yang maha baik, mampukanlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu, Roh yang menyala-nyala di dalam hati kami, supaya kami terus setia melayani Engkau, memberitakan Injil lewat perbuatan dan juga kehidupan kami. Biarlah orang lain dapat melihat Engkau lewat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati keluarga kami, supaya kami saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati, saling mengingatkan, saling menegur, supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kami. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati bangsa Indonesia dengan berkat-berkat yang melimpah, damai sejahtera, keamanan dan kenyamanan Tuhan, supaya lewat bangsa kami dapat melakukan kehendak-Mu, menyebarkan cinta kasih bagi sesama kami. Tak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJ Welar. Biarlah kami dapat senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja-Mu menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk menyebarkan cinta kasih bagi sekeliling kami. Mampukanlah kami semua Tuhan, dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Ketua Komisi, Ketua Kelompok, dan juga aktivis gereja maupun tenaga gereja Tuhan, supaya kami sehati sepikir di dalam melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu, dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menjaga dan juga memampukan gereja-Mu
untuk dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin membutuhkan pertolongan dari Engkau. Yang sakit kini Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Mereka dapat menerima kesembuhan dan juga pemulihan dari Tuhan. Dengan iman yang mereka miliki, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan dan akan memulihkan secara sempurna, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali doa yang ingin kami naikkan ke hadirat-Mu, tapi tidak dapat kami sampaikan satu persatu pada kesempatan hari ini. Engkau yang mengetahui isi hati kami dan juga kerinduan kami. Kami berharap dan juga berdoa kepadamu ya Allah. Biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami yang terjadi. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi bagi dunia ini, mengabarkan cinta kasih dan damai sejahtera bagi lingkungan kami. Segala dosa serta pelanggaran yang kami lakukan kiranya Tuhan ampuni. Saat ini kami juga membawa persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan bawa persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna bagi kelancaran pelayanan di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu majelis yang saat ini mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengelolanya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua. Sampai jumpa di persekutuan doa di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan memberkati dan Roh Kudus menuntun dan memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.